Yo, what's up semuanya? Balik lagi di channel Silence Man. Oke, ini hari gue mau ngebahas tentang PC rakitan high-end buat gaming sama rendering yang belum lama gue rakit. Tapi sih cuman nih pakai budgetnya minim banget ya, soalnya emang budget gue terbatas. Awalnya sih gue pesimis banget sih, taunya bisa jadi juga nih PC. Oke, langsung kita lihat aja. Nah, ini lu bisa lihat nih penampakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke speknya. Di speknya untuk prosesor alias CPU, gue pakai Xeon E5 2680 V2. Nah, kalau lu lihat di eBay, ini mesti cari sih di eBay sih. Di Indonesia orang pada jual harganya gila banget. E5 2680 V2 itu kira-kira sama pajak lu masuk sekitar 2,5 juta lah net. Banyak kok yang jual ini barang. Terus kalau bisa lu cari nih yang namanya si Lotus. Kebetulan si Lotus ini dia orangnya Tencent. Ternyata gua baru tahu. Jadi masih banyak tuh prosesor dia tuh yang masih bagus. Jadi istilahnya kayak masih baru. Dia jadi buat cadangan kalau servernya kenapa-kenapa. Jadi kalau lu beli dari dia tuh ada kemungkinan lu dapat baru. Plus barangnya bagus. Kalau gua punya gue lihat ada segelnya ini pernah di sama Tencent dan gue dapet yang bagus yang baru. Oke, oh iya satu lagi, gue lupa. Kalau lu ngeliat nih ada yang namanya ES ini jangan lu beli ya, karena ES ini namanya engineering sample. Anjir, gue salah ngomong deh. Jadinya dia kayak prototype dari Intel, jadi masih banyak nggak kompatibel lah. Untuk motherboard lu bisa pakai Huanan X79. Huanan X79 lu bisa lihat banyak banget. Itu juga kira-kira lu sampai sini mungkin sejuta lebih lah, 1.200.000, 1.300.000 ya gua rasa. Ini kalau nggak salah contohnya ini yang pernah gua ambil nih Huanannya. Ini sampai-sampai mau pajak sekitar 1,3, dia free shipping kan tuh 1,2 lah kalau nggak salah. Benernya sih gue udah pernah beli ini, cuma gue terakhir pindah beralih ke ini Gigabyte GAX79 UD3 Ref 1.1. Soalnya ada yang jual di Indonesia ya dari orang, gue nggak tahu kebenaran gue dapet. Jadi Huanannya gue jual ternyata laku dan gue beli ini, gue ada bonus prosesor lagi sekitar 1,2 lah. Terus prosesornya gue jual masih laku 1 juta. Ya, tapi tetap gue hitung ntar buat perhitungan ke belakangnya. Nih, jadi Huanan X79 nih. Kok bisa lu cari nih yang slot RAM-nya, memorinya maksud gue tuh yang 2. Nah, itu soalnya lebih enak nih, karena gue bakal kasih tahu lagi nih triknya yang buat supaya dia ngeboost banget. Nah, sekarang kita masuk ke memorinya. Kalau memori kebetulan nih yang gue bilang triknya gue suntik di 32 giga memorinya DDR3 Corsair. Lu benernya cari banyak lah ini. Kira-kira gue habis sekitar 2 juta lah buat itu barang. Banyak kok yang di bawah 1 juta lu, yang penting rajin-rajin cari aja. Mas satu lagi lu nggak usah takut memorinya soal ECC atau non ECC. Karena Huanan itu dicoloknya non ECC kebanyakan. Sama gue Gigabyte itu yang bisa disuntik Xeon itu rata-rata jadi motherboard biasa yang kita bisa suntik buat Xeon itu semuanya support non ECC. Jadi lu nggak usah takut tar mesti cari memori ECC susah atau gimana. Nah, sekarang kita masuk ke power supply-nya. Power supply-nya gue pakai Deepcool DA700. Kebetulan ini lu nungguin aja nih, gue sering lihat nih di flash sale 600-an. Nah, kalau lu dapet langsung buru-buru lu tarik. Tapi kalau pasarannya nggak flash sale sih 700-an kok. No, 780, 750 atau 740 ya lu cek-cek lah segituan. Tapi kadang suka ada flash sale cuma 600-an. Nah, sekarang kita untuk VGA alias graphic card, gue pakai GTX 1060 yang ini nih, banyak lah lu lihat 1,2, 1,3 lah. Intinya lu bisa cari lah. Ya bagus sih GTX 1060 sampai sekarang. Lu bisa mainin Devil May Cry apa semua, speknya juga speknya lagi. Maksud gue itunya resolusinya yang high gitu. Dan dia nggak ada masalah, FPS-nya bagus. Cuman ada kekurangannya ya, ini kalau GTX 1060 ini kalau bisa ya, kalau lu ada duit tuh ganti RTX saja. Soalnya bottleneck banget. Soalnya kalau lu pakai benchmark gitu, lu ngetes gitu, lu pemakaiannya dia udah sampai 90%, dia bottleneck banget.
Nah, untuk SSD buat OS-nya gue pakai SanDisk nih. SanDisk-nya yang 120 GB. Ya, lu lihat sendiri lah, itu banyak lah. Lu kalau mau nyari, banyak yang murah tuh, ada yang 300.000 segala macem. Terus kalau buat hard disk yang 1 terabyte, gue beli yang murah nih, yang 300-an, merek Seagate. Terus yang SATA, ya overall gak ada masalah lah. Lu cari aja yang garansi ya paling lama kalau bisa 2 tahun nih. Dia sering kok kasih garansi yang 2 tahun. Nah, kalau untuk casing sih gue kasih V1X nih. Casing Armageddon Vulkan V1X. Jadi untuk gamingnya ini, wah ini paling murah dah lu kalau buat nyari casing-casing buat gaming atau budget buat render gitu. Ya udah gak ada yang lebih murah lagi, gue ngecek ini paling murah ini casing. Gue beli di 200-an kok kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lihat nih, masuk total ininya. Lu bisa lihat nih. Nah, ini OS-nya semua segala. Lu bisa lihat tuh prosesornya E5 2680 V2 2,8. Dan ini lu bisa lihat. Ini sekedar info aja ya buat lu pada tahu Xeon E5 2680 V2 ini benarnya udah lebih bagus dibandingin i7 8700K. Lu mau dari segi rendering, terus atau lu mau lihat lagi dari segi gaming. Gaming sih gue justru bingung juga ya. Ada yang dia lebih di atas, ada yang dia ada di bawah. Cuma perbedaannya sedikit gitu. Oh ya kita bisa bilang setara lah, atau ya kalau lu lihat dari segi render dia lebih bagus. Nah sekarang kita lihat ya ke harga-harganya yang gue habisin buat ini. Ini prosesor Xeon E5 2680 V2. Ini gue dapat dengan harga 2,5 juta. Ini motherboard Gigabyte X79UD3 Ref 1.1 1,2 juta kira-kira. Benernya sih dipotong nih, gue ada dapat prosesor gratis, jadi intinya gue dapat motherboard 200.000. Ya cuman kita jangan hitung begitulah. Ini buat graphic card GTX 1060 1,3. Nah, ini lu bisa carilah banyak itu di search Google aja, shopping lu juga bisa lihat. Ini cuman menurut gua agak lewat bottleneck ya gua kalau ada duit lebih mungkin nanti gua mau pakai kayak RTX berapa lah 2060 2070 ya, tunggu duitnya ada lah. Nah sekarang untuk memori Corsair DDR3 32 GB itu lu bisa dapat dengan harga 2 juta. Gak usah yang baru sih benernya. Ini kalau gak istilahnya kalau dia gak ada masalah bisa lu pakai. Kalau emang lu beli ada masalah kan bisa lu RMA. Kalau lu nyarinya getol sih mungkin sering dibawa yang 16 giganya ini kan pakai 4 keping. 4 keping ini yang 16 giganya ini lu bisa dapat di bawah 1 juta sih kalau lu rajin nyarinya. Nah untuk kalau Deepcool ini 650.000. Ini gua beli baru. Cuman ya oke lah buat ininya kapasitasnya. Casing Armageddon 280.000, ternyata bener kan yang gue bilang tadi. Untuk SSD SanDisk 300.000, SATA 3,5. Nah totalnya bisa lo lihat 8.580.000. Itu lo bisa dapet komputer udah bener-bener high end buat render, buat gaming. Emang VGA-nya bottleneck, cuma lu bisa ke depannya bisa lu ganti itu VGA. Dan ini lu bisa bandingin kalau lu pakai i7 8700K. Lu bayangin aja i7 8700K aja untuk prosesor sama motherboardnya aja lu udah bisa habis kayak total segini. Belum yang lain-lainnya, belum memori dan lain-lain gitu. Mungkin ya jadi ini benar-benar lu kalau budget lu mepet, terus lu mau tapi lu perlu yang benar-benar high end buat lu segala kerjaan, lu bisa pakai ini spesifikasi yang gua kasih. Oke, sekian gitu aja tips sama trik dari gua buat ngerakit komputer irit tapi high end. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.